Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Isya dari kelas 5C Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perbankan. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi bank. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan juga deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1. Ayat 1 berbunyi, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Ayat kedua berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk. Lalu dapat kita simpulkan bahwa bank adalah sebagai pencipta uang, baik uang kartal maupun uang giral, sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat, dan yang terakhir sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya ada fungsi umum bank. Yang pertama ada penghimpun dana, yang kedua penyalur dana pada masyarakat, dan yang terakhir ada pengawas lalu lintas uang. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral atau yang lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum, yaitu Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri itu termasuk ke dalam bank umum. Dan yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, di sini ada bentuk hukum bank umum dan BPR. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan juga perusahaan daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat yaitu perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tujuannya yaitu memberikan wadah bagi penyelenggara lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank perkreditan rakyat seperti bank desa, lumbung desa, dan bank kredit desa. Dalam pasal 14 Undang-Undang Perbankan ditegaskan bahwa bank perkreditan rakyat dilarang untuk mengikuti kegiatan tukar-menukar valuta asing atau money changer untuk melakukan usaha tukar-menukar valuta asing. Bank perkreditan rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu melakukan penyertaan modal, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan melakukan usaha perasuransian. Selanjutnya ada rahasia bank. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Bagi bank yang melanggar ketentuan di atas, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 2-4 tahun penjara serta denda 4 miliar sampai dengan 8 miliar. Yang terakhir ada sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, hukuman dua-duanya harus dilaksanakan, tidak hanya memilih salah satu. Dan yang terakhir, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman benda. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai hukum perbankan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.